gereja, dia sudah membajak Islam itu sendiri. Bahkan boleh dikata dia sudah menistakan agama Islam itu sendiri. Satu hal. Shalom teman-teman, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam video kali ini dan kita bersyukur Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk kita berjumpa lewat video ini. Dan kali ini teman-teman saya membahas kepada kita di mana ada seorang pria musliman yang itu bertanya. Sebenarnya pertanyaannya ini teman-teman menuju kepada musliman itu sendiri. Tetapi karena ini menyangkut umat Kristen dan umat beragama, saya akan membahas di video kali ini teman-teman, di mana dia berkata, mengapa ada sekelompok muslim dan katanya perlu ini dipertanyakan dan perlu banyak-banyak dikasih pertanyaan katanya teman-teman. Dia bertanya teman-teman, kenapa sentimen banget kepada gereja dan kepada orang Kristen, kepada Katolik, kenapa kita iri? Kira-kira begitu teman-teman pertanyaan seorang pria ini. Dan dia juga berkata, coba bayangkan, coba pikirkan katanya, bagaimana kalau terjadi hal ini kepada kita sebagai orang muslim katanya. Kalau kita tinggal di tempat yang bukan mayoritas orang muslim, dan misalnya kita mau sholat, kita mau bangun atau mendirikan tempat ibadah atau masjid, kalau dilarang, bagaimana hati kita? Itu pertanyaan orang ini teman-teman. Dan menurut saya kita perlu dengarkan video dari pria ini. Dan juga dia ada membaca yaitu Al-Quran, beberapa ayat, dan dia jelaskan. Dan ini masukan yang baik untuk kita umat beragama, baik untuk muslim dan juga untuk Kristen teman-teman ya. Dan ini memang khususnya untuk muslim yang suka berbuat seenaknya kepada iman orang Kristen. Dan mari kita saksikan videonya bersama-sama teman-teman. Mengapa kita perlu mempertanyakan ini? Kasih tanda-tanda yang banyak. Mengapa masih ada sekelompok muslim, saya pikir tidak mayoritas ini ya, sekelompok muslim yang kayaknya kok sentimen banget dengan agama Kristen, sentimen banget dengan agama Nasrani, agama Katolik, kayaknya sentimen banget dengan gereja. Apa sih yang membuat kita menjadi iri? Apa sih yang membuat kita menjadi benci? Oh, kita sama-sama umat beragama. Apa yang membuat kita menjadi a priori antipati dengan itu semua? Padahal kita sudah punya pakemnya, kan lakum dinukum waliyadin. Kita sudah punya kebebasan untuk menjalankan agama masing-masing. Cobalah kita berpikirnya normal. Seandainya kita tinggal di negara yang minoritas muslim,
tapi mayoritas kemudian non-muslim. Bagaimana jadinya kalau kita umat muslim ketika mau bangun masjid dilarang misalnya, ketika mau beribadah ke masjid dilarang, apa rasanya? Kan sakit bagi kita semua. Kemudian yang berikutnya, entah kan gereja itu tempat ibadah, tempat umat memuji Tuhannya, bukan tempat maksiat kan? Coba bayangkan, saya agak heran gitu menggelitik, saya baca, ini bacaan saya saja sebetulnya. Katanya di sana tempat diskotik bebas berdiri, tempat pijat plus-plus banyak marah, sedangkan gereja ditolak. Saya jadi ingat dengan perkataan Gus Dur. Kata Gus Dur, saya tidak cemas ketika di sebelah rumah saya ada gereja, karena gereja itu tempat orang memuji Tuhannya. Saya cemas, kata Gus Dur, kalau di samping rumah saya ada diskotiknya. Karena kalau di samping rumah kita ada diskotiknya, tempat maksiat, ya jangan-jangan kita pengen jajal ke sana. Enggak, kita anak-anak yang pengen jajal masuk ke sana. Jadi balik lagi saya ingin tegaskan, tidak ada satupun ajaran Islam yang antipati dengan agama manapun, termasuk yang melarang mendirikan gereja. Jadi kalau ada orang yang mengatasnamakan Islam, lalu kemudian secara arogan melarang mendirikan gereja, dia sudah membajak Islam itu sendiri. Bahkan boleh dikata dia sudah menistakan agama Islam itu sendiri. Satu hal lagi yang saya ingin ingatkan juga, belakangan kan begini, ada mubalik yang tampil sok berani. Saya katakan sok berani, berani tapi salah menurut saya. Sok berani menghina agama lain, menghina Tuhan agama lain. Ada kesan, dia mau ustadznya hebat, ustadznya pemberani, menghina agama lain, mendiskreditkan agama lain. Itu bukan berani, saya katakan. Itu namanya bias-bias identitas. Itu ketimpangan identitas. Justru itu bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Menjadi muslim yang benar, menjadi muslim yang taat, bukan dengan cara menghina agama lain. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan bagi kita semua, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan sekali-kali, kata Allah, kalian menghina, mencaci Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Jadi kita nggak boleh sama sekali menghina agama lain, menghina Tuhan agama lain, menghina cara beribadah agama lain terhadap Tuhannya. Sekali lagi saya ingatkan, ini peringatan dari Allah, wala tasubbul ladzina yad'una min dun. Nah, jadi itu dia teman-teman, pertanyaan yang sangat perlu ditangkap ya. Kenapa? Karena dia bertanya, apa sih yang membuat kita menjadi benci? Apa sih yang membuat kita menjadi iri? Dan ketika dia berkata juga teman-teman, di sana dibiarkan diskotik, tetapi gereja dilarang. Dan ini hal yang sangat membuat bulu saya merinding teman-teman. Apa jadinya negara kita ini, sedangkan seperti yang disebutkan oleh Bapak ini, kita bebas kok sesama umat beragama memilih di mana kita punya keyakinan, dan di situ kita bisa menjalankan ibadah kita atau agama kita teman-teman. Yang artinya memang perbuatan sekelompok seperti itu adalah kekejian dan juga menyakiti umat beragama. Cuman saya berpikir teman-teman, karena saya merenungkan kalimat dari pertanyaan Bapak yang barusan ini, saya berpikir seperti ini. Nubuat Tuhan harus digenapi. Firman Tuhan harus digenapi. Bagaimanapun mereka, sekuat apapun mereka menghalangi pekerjaan Tuhan di bumi ini, mereka tidak bisa menghalanginya sesungguhnya. Mari kita lihat cuplikan video beberapa atau sejumlah
umat muslim dari golongan artis dan juga ribuan diselamatkan Tuhan. Nanti kita lihat, saya tayangkan sebentar nanti cuplikan videonya. Dan ini nanti bukti teman-teman, kalau pekerjaan Tuhan tidak ada satupun yang bisa menghalangi untuk Tuhan genapi apa yang Dia sudah firmankan. Saya berpikir begini teman-teman, sekalipun mereka melarang gereja ya seperti di Telonggong ya, tetapi mereka tidak bisa menghentikan pekerjaan Tuhan. Apa yang sudah difirmankan Tuhan itu harus tergenapi. Mari kita lihat bagaimana Tuhan menyelamatkan sejumlah dari golongan artis pertama-tama teman-teman ya. Sebagian saya ambil cuplikan videonya. Topik pindah agama dari Islam ke agama lain menarik diperhatikan. Salah satunya karena Indonesia mempunyai agama mayoritas Islam. Artis pindah agama dan artis murtad keluar dari agama Islam makin disorot oleh netizen. Mereka bahkan membagikan pengalaman pribadinya di channel YouTube. Artis murtad ini dengan leluasa menceritakan pengalaman spiritualnya ke khalayak. Perjalanan spiritual seseorang berbeda antara satu dan yang lain. Ada yang memutuskan pindah agama usai bermimpi, seperti sejumlah artis yang memutuskan berpindah keyakinan setelah mengaku mimpi bertemu Yesus. Setelah mimpi bertemu Yesus, mereka pun mantap menjadi pemeluk Nasrani. Simak kisah mereka berikut ini. Asmirandah menikah dengan Jonas Rifano pada tanggal 17 Oktober tahun 2013. Saat itu, memang keduanya telah menjalani pacaran beda agama selama beberapa tahun. Pernikahan digelar dengan akad nikah secara Islam dan Jonas Rifano dikabarkan menjadi mualaf. Namun, pada tanggal 7 November tahun 2013, pernikahan tersebut dibatalkan atas permintaan Asmirandah. Selang 1 bulan, tepatnya pada tanggal 22 Desember tahun 2013, Jonas dan Asmirandah kembali menikah dengan pemberkatan setelah Asmirandah menjadi pengikut Kristus. Mesty Mes, mantan personel girl band 7 Icons, Mesty Mes, mengubah kepercayaannya dari Islam menjadi Kristen pada awal tahun 2020. Tak lama berselang, Mesty resmi dipersunting oleh pesinetron Gerald Yohanes pada tanggal 20 Februari tahun 2020. Sebelum memutuskan pindah keyakinan, Mesty dan Gerald berencana menikah beda agama di Singapura. Namun, akhirnya mereka memilih menikah di Bali. Dori Harsa yang dikenal publik setelah menjadi penabuh gendang di grup musik mendiang Didi Kempot ini sebelumnya diketahui beragama Islam. Namun, ia justru menikahi Nela Karisma pada tanggal 15 Agustus tahun 2020 melalui proses pemberkatan di GKJW Purwosari, Kediri, Jawa Timur. Karena hal ini, Dori diyakini telah berpindah agama mengikuti keyakinan yang dianut Nela. Aji Notonegoro. Desainer kondang Aji Notonegoro memberikan kesaksian pindah agama setelah bangkrut. Uang yang dikantongi Paman Ivan Gunawan itu hanya Rp20.000. Namun di kemalangan itu, sang desainer justru bermimpi sesuatu yang aneh berkali-kali hingga malam Natal 2014. Dia ada di atas panggil saya begini, tugasmu mendamaikan saudaramu di bumi raya. Kamu sudah saya berkati, ucap Aji Notonegoro di kanal YouTube Daniel Mananta, Oktober tahun 2020. Dena Rahman lahir sebagai seorang Muslim. Namun ia merasakan kehampaan hingga akhirnya memutuskan menjadi seorang ateis. Salah satu orang tua teman Dena Rahman meninggal. Disitulah untuk pertama kalinya transgender ini mengikuti misa. Kok merasa damai ya? Dengar khotbahnya, itu kayak kasih energi ke hidup. Tiba-tiba gue punya harapan dan mengikuti Yesus, ungkap Dena Rahman di kanal YouTube Daniel Mananta, November tahun 2020.
Salmavina Sunan. Selebgram Salmavina Sunan mengejutkan publik dengan kalung salib yang dipakainya pada 2019. Ini menjadi pertanda putri pengacara Sunan Kalijaga tersebut pindah agama. Ada koneksi yang tidak bisa dibohongi dan itu sudah dirasakan lama banget, kata Salmavina Sunan dalam tayangan Rumpi pada Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2019. Sebelum pindah agama, Salmavina Sunan sempat berhijab. Ia malah dinikahi seorang penghafal Quran, Taki Malik. Manohara, pesinetron Manohara juga memberikan pengakuan telah berpindah agama dari Islam menjadi Kristen di Instagram. Saya Kristen dan kepercayaan ini telah berlangsung beberapa tahun lalu, tulis Manohara pada Februari tahun 2020. Janda dari Pangeran Kelantan Malaysia ini tak mengungkap secara detail alasannya pindah keyakinan, sebab baginya, hal itu tak mudah diceritakan kepada publik. Saat menulis ini, aku bahkan masih bergumul. Apakah perlu aku membagikannya? Karena aku menilai, keyakinanku bukan urusan siapapun, pun aku tak menilai, pernyataan ini akan mengubah sesuatu, imbuhnya. Nania Idol, penyanyi jebolan Indonesia Idol ini berpindah keyakinan menjadi seorang Kristiani, kesaksiannya direkam dalam sebuah video. Berawal dari Alkitab milik temannya yang tertinggal di rumah Nania, merasa penasaran, Nania pun membukanya dan membaca tulisan yang berbunyi, "Kita patut percaya bahwa Yesus benar-benar ada." Malam harinya, dia menunaikan sholat tahajud. Ketika saya tahajud waktu itu rasanya beda, karena merasa ada yang aneh. Saya tidak biasanya berdoa yang benar-benar mikir apa yang saya lakukan tadi sebelum tidur. Saya keganggu dengan tulisan "Kita patut percaya bahwa Yesus benar-benar ada," tutur Nania. Ia pun berdoa, "Ya Allah, kalau Yesus benar-benar ada, tolong tunjukkan ke saya." Setelah itu, dia kembali tidur hingga terbangun karena suara ketukan di pintu kamarnya saat jam 2 pagi. Pintu kamar saya diketok 3 kali. Setelah saya buka, saya lihat ada cahaya yang kecil, tapi lama-lama membesar, katanya. Teman yang mendengar ceritanya berkata, "Sekarang saatnya kamu melayani Tuhan." Sejak saat itu, Nania memutuskan untuk memeluk Kristen. Ovi Sofianti, mantan personil duo Serigala Ovi Sofianti menikah secara Islam dengan Frankie Roring pada tahun 2018. Frankie saat itu menjadi mualaf untuk menikah dengan Ovi. Namun, tak lama kemudian, Frankie kembali memeluk agama Kristen dan Ovi juga mengikuti sang suami. Frankie sendiri mengaku tidak pernah mengajari istrinya ajaran agama Kristen. Dalam kanal YouTube Hidup untuk Bersaksi, Ovi mengungkapkan alasannya pindah agama karena ia bermimpi bertemu dengan Tuhan Yesus hingga 3 kali setelah meminta petunjuk sebelum tidur. Dari situ, Ovi mulai yakin untuk menjadi seorang Kristiani. Lukman Sardi. Belakangan Lukman Sardi mengaku pindah agama bukan karena mengikuti kemauan istri. Aktor peraih Piala Citra itu rupanya melewati perjalanan spiritual yang panjang dan berliku. Lewat video bukan karena Priscilia, inilah alasan Lukman Sardi pindah agama yang mengudara di kanal YouTube Daniel Mananta Network, Rabu, tanggal 28 Juli tahun 2021, sang aktor menjelaskan, keluarga besarnya punya keyakinan beragam. Sepupu-sepupunya bokap gue yang di Jogja ada yang Katolik. Bahkan, adik gue yang paling kecil sudah memutuskan lebih dulu convert untuk jadi Katolik sebelum gue. Ayah 3 anak ini menuturkan. Itulah salah satunya teman-teman, bagaimana Tuhan bekerja menggenapi nubuat Tuhan dalam Alkitab. Dia bisa saja lewat mimpi. Dia bisa saja lewat pernikahan atau lain sebagainya seperti yang baru saja kita lihat. 10 artis diselamatkan dengan cara Tuhan yang berbeda-beda. Dan ini buktinya, siapapun, bagaimanapun usaha dia menghalangi pekerjaan Tuhan terjadi kepada seseorang, itu tidak bisa dilakukan atau dihentikan oleh manusia.
Jadi saya berpikir secara pribadi, kemungkinan mereka mau menghentikan pekerjaan Tuhan. Karena kalau dari Bapak Muslim ini saja tadi bertanya, ya memang kalau kita berpikir secara manusia, tidak ada salah orang Kristen kepada mereka, tidak mengganggu. Ya. Dan kalau kita bandingkan lagi kepada diskotik dan tempat ibadah, mana lebih baik? Secara dunia dulu kita berpikir sudah jelas lebih baik tempat ibadah. Itu akan membawa orang lebih baik lagi, teman-teman, ditimbang diskotik. Nah, seperti yang dikatakan Bapak itu tadi, diskotik tidak dilarang. Jadi saya bisa berpikir secara pribadi kemungkinan mereka takut kalau pekerjaan Tuhan semakin melebar. Saya berkata sekali lagi, orang-orang yang seperti ini tidak bisa menghentikan pekerjaan Tuhan terjadi atau firman Tuhan dijadikan. Firman Tuhan tetap harus digenapi oleh Tuhan. Karena Tuhan yang bekerja bukan manusia, teman-teman. Kalau kita lihat lagi bagaimana Tuhan menyelamatkan orang beribu-ribu, teman-teman. Saya akan tampilkan cuplikan videonya dulu ya. Wanita Muslim ini menangis bahagia di saat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Now. If you want to receive Jesus, say, Dear Lord Jesus, I believe that you are the Son of God. I believe that you died on the cross for my sins. I believe that you were loving me. Jesus Christ. Jadi itu dia, teman-teman, beribu-ribu orang bisa diselamatkan oleh Tuhan dengan cara Tuhan sendiri. Kalau kita kembali kepada pelayanan Tuhan Yesus, bagaimana dia ditolak di tempat kelahirannya sendiri, tetapi dia bisa menjalankan pelayanan di tempat atau daerah-daerah lain, teman-teman. Jadi tidak bisa dihentikan pekerjaan Tuhan jika ini tujuan mereka. Dan seperti apa yang dikatakan Bapak Musliman tadi itu, mereka sudah membuat nama agama Islam itu tidak baik, kira-kira begitu, teman-teman. Nah, jadi ini perlu kita renungkan sebagai umat beragama. Apa yang harus kita lakukan supaya agama kita ini berguna bagi orang lain? Apa yang harus kita jalankan supaya juga kita ini bukan hanya sekedar umat beragama, tetapi hidup kita ini bisa menjadi berkat. Tuhan tidak menginginkan hanya satu orang saja yang diselamatkan. Dan saya percaya juga, saya setuju kepada Bapak ini, saling menghargai itu perlu dan penting di negara Indonesia ini. Dan kalau kita lihat perbuatan mereka kepada gereja-gereja, orang-orang yang sekelompok seperti yang disebutkan tadi ini, memang sangat menyakiti hati orang Kristen khususnya ya, teman-teman.
Nah, sama seperti yang dikatakan tadi Bapak Musliman ini, coba bayangkan kalau di diri Anda itu. Anda sakit hati apa tidak? Jadi apapun usaha Anda menghentikan pekerjaan Tuhan, jika itu tujuan Anda tidak bisa berhasil melakukan itu. Memang firman Tuhan ada mencatat, dunia akan membenci kamu karena mereka tidak mengenal kamu. Mereka tidak mengenal Yesus yang sesungguhnya dan tidak memiliki Yesus. Dan mereka akan membenci kamu. Ini untuk umat percaya. Dan hal ini sudah terjadi bukan hanya hari ini saja. Sewaktu Yesus hadir ke dunia ini juga sudah mengalami hal ini, teman-teman ya. Dan tidak membuat Yesus berhenti untuk menyelamatkan umatnya. Begitu juga kepada umat-umat Kristen saat ini. Tidak membuat iman mereka berhenti karena itu. Tetapi kalau terjadi hal ini, saya yakin ini membuat umat Kristen lebih giat lagi dan lebih semangat lagi mengikut Tuhan. Jadi itulah dia, teman-teman. Tidak ada satupun yang bisa menghentikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sudah ditentukan dan dinubuatkan oleh Tuhan. Kenapa, teman-teman? Karena firman Tuhan tidak pernah berlalu. Bumi ini akan berlalu, bumi ini akan lenyap dengan semuanya. Tetapi firman Tuhan tetap kekal. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, mari kita baca firman Tuhan di dalam Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi firman Tuhan ini tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Karena ini, teman-teman, firman Tuhan mencatatkan kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Dan ini menjadi saksi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Injil atau firman Tuhan harus didengar oleh seisi dunia ini atau seluruh dunia ini, kata firman Tuhan. Dan ini harus dijadikan, barulah anak manusia atau Yesus Kristus datang menjadi hakim yang adil tentunya. Kita lanjut di dalam Filipin 2 ayat 10, teman-teman, dan sampai 11 kita lihat firman Tuhan ini ya. Jadi segala yang ada harus bertelutut di bawah kaki Yesus. Itu tujuannya ya. Itu pertama. Yang ada di atas bumi maupun yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan untuk kemuliaan Bapa di sorga. Dan ini harus terjadi. Ini harus terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, teman-teman. Ya, untuk Anda yang sekelompok yang melakukan hal ini atau yang suka iri kepada orang Kristen atau gereja, Anda tidak bisa menghalangi pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan sudah berfirman dan sudah menentukan hal ini dari sebelumnya. Jadi saya berani berkata, usaha Anda akan sia-sia. Usaha Anda akan sia-sia. Berhentilah melakukan hal itu. Tidak ada gunanya Anda lakukan itu. Karena itu sama sekali tidak bisa menghentikan Tuhan orang Kristen untuk melakukan atau menjadikan apa yang sudah dinubuatkan di dalam kitab suci orang Kristen. Jadi cukup jelas itu, teman-teman ya. Kita lanjut firman Tuhan di dalam Lukas 19 ayat 10.
Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Jadi itulah sebabnya dia menyelamatkan, ya seperti yang saya tampilkan tadi, yaitu beribu-ribu orang. Karena untuk itu Yesus datang, mereka terhilang. Dan sejumlah artis tadi diselamatkan oleh Tuhan. Dan mereka menerima keselamatan dari Yesus. Jadi gak bisa dihentikan. Tidak ada satupun. Karena kenapa? Banyak cara Tuhan untuk menyelamatkan umat-umat yang dikasihinya. Banyak sekali cara Tuhan. Bisa lewat mimpi. Kalau saya melihat kesaksian bagaimana Tuhan menyelamatkan banyak orang, dan sungguh saya berpikir Tuhan itu sangat dahsyat dan luar biasa. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan dapat melakukan untuk siapapun. Jadi Anda percuma menghalang-halangi orang Kristen membangun gereja dan lain sebagainya, ya. Ini saya teruskan perkataan dari seorang pria musliman ini. Tidak berguna sama sekali, ya. Bisa dikatakan seperti itu. Saya berani berkata seperti itu secara pribadi kepada Anda yang melakukan atau yang sekelompok yang suka melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap umat Kristen. Mari kita tambahkan melihat firman Tuhan di dalam Lukas 4 ayat 19. Bagaimana firman Tuhan bunyi di sana? Yesus itu datang untuk memberitakan pembebasan. Bebas, ya. Yang terikat dibebaskan Tuhan. Yang terbelenggu, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dan Tuhan membebaskan mereka, orang-orang yang tertindas, ya, oleh karena dosa. Dan orang-orang tawanan. Dan orang-orang buta. Itu dibebaskan oleh Tuhan. Orang-orang tertindas. Ini dicatat di dalam Lukas 4 ayat 19 ini, teman-teman. Memberikan harapan kepada orang. Jadi, tidak bisa Anda menghalangi pekerjaan Tuhan. Tidak bisa. Jadi berhentilah melakukan ini kepada iman orang Kristen. Penting kita renungkan bagaimana supaya negara kita ini aman dan kita aman memuji menyembah Tuhan kita. Kenapa sih? Seperti yang dikatakan Bapak itu tadi, kita sudah sama-sama beragama kok. Dan kita juga bebas kok. Tidak dipaksa harus Kristen dan harus Muslim juga sebaliknya. Tidak. Itu hak kita pribadi masing-masing. Jadi untuk apa kita saling menyakiti? Untuk apa kita saling memusuhi? Kan begitu, teman-teman. Saya sangat mendukung pertanyaan dia seperti itu. Kenapa terus terjadi? Kenapa terus ada yang seperti ini? Dan menurut saya, ini harus berhenti. Karena negara kita ini negara umat beragama. Karena di negara kita ini agama juga yang paling utama. Karena itu yang mendidik kita, itu yang mengajar kita ke jalan kebenaran. Jadi ini harapan kita ke depan, agar bangsa kita ini benar-benar menjalankan ibadah dengan tenang. Orang Kristen bisa beribadah kepada Tuhan dengan tenang, dan sebaliknya juga orang Muslim. Itu jauh lebih baik, jauh lebih memuliakan Tuhan. Jadi itulah dia, teman-teman, yang saya bisa bagikan dalam video kali ini. Semoga video ini memberkati kita, dan semoga video ini dapat membuat kita lebih terbuka lagi pikiran kita, agar kita saling menghargai umat beragama, dan kita juga saling menopang dalam doa. Itulah yang jauh lebih baik dan berkenan di hadapan Tuhan, dan itulah kasih yang sesungguhnya, teman-teman, ya. Nah, bagaimana Tuhan berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah buat mereka. Dan itu kita lakukan sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang memiliki agama,
agar ibadah kita atau agama kita itu berguna di hadapan Tuhan. Sampai sini ya saya bisa bagikan, semoga Tuhan menyertai kita semuanya dimanapun kita berada, dan kita dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu. Shalom buat semuanya.